Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alayhi. Inna Allah ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin aja. Mulai dari ketua hingga kepada imam tetap kita yang sudah mengimamnya salat Isya kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjut dengan jamaah salat tarawih yang sama kita hormati dan insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo tidak bisa menyebut nama Bapak Ibu satu persatu. Bahkan tidak ambo sebut sebab ambo tidak tahu nama Bapak Ibu. Tapi yang jelas Bapak Ibu semua sudah dicatat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah, malam ini kita berada pada malam nan ke-19 untuk sholat tarawih. Dan insya Allah besok kalau kita masih hidup hari ke-19 kita berpuasa. Berarti Bapak Ibu kurang lebih 11 hari lagi kita barayo lain. Ya Bu. Bu. Alai tadang dong. Sabantale ra.
Tapi walaupun awak karayo baik nan tarawih kok bisa sampai akhir. Yang dek karayo lo tarawih sampai bisu senyo. Sampai hari terakhir. Baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam kini kok tema yang disediakan oleh panitia kewajiban bertaubat. Kewajiban. Nah, nampak yang menulis tulis kewajiban bertaubat. Apa dasarnya kita diwajibkan bertaubat? Dulu Bapak Ibu, Rasulullah SAW sekian abad yang lalu beliau pernah menyampaikan. Apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam, satio anak Adam, satio orang keturunan Nabi Adam. Awak selalunya keturunan Nabi Adam. Khata'un, pasti bersalah. Pasti berdosa. Ya bu, boleh merasa berdosa mana? Pak dia rasa dosa. Sama jago Pak Ibu. Satyo awak pun pasti berdosa. Kecil Rasulullah, kecil apa? Wa khairul khata'ina, kecil Rasulullah, dan sebaik-baik orang yang berdosa. Jadi orang nan baik di mata Allah tu orang nan berdosa. Coba, bukan orang tak pernah berdosa. Orang yang baik menurut Allah, orang yang baik di sisi Allah dan di sisi Rasulullah, orang nan berdosa. Wa khairul khata'in at-taibin, tapi ketika dia merasa berdosa, mangko inyo bertaubat. Jadi nan tak boleh tu Bapak Ibu merasa paling suci. Merasa tak pernah berdosa tu tak boleh. Apa boleh merasa kau masuk surga sudah. Bu. Nak kau masuk surga inyo sudah je. Nan lain tidak kau masuk surga itu tak boleh. Bapa tak boleh lihat, sebab Allah menciptakan surga itu salawe langit jo bumi, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah ciptakan surga salawe langit jo bumi. Berarti ini bahasa isyarat. Bahasa isyarat dari Allah bahwa nak masuk surga itu tidak cie orang banyak orangnya. Coba ya. Boleh awak rajin beribadah, memang itu diperintahkan, memang dianjurkan oleh Allah. Tetapi sekalipun kita rajin beribadah, jangan merasa awak surangan ke masuk surga. Sebab ada di masa Rasulullah seorang pezina, Pak, mohon maaf cakap Pak, pezina dekarano muagi minum seekor wawau diizinkan oleh Allah masuk surga. Artinya apa Pak Ibu? Allah memberi ruang juga kepada orang yang berdosa untuk bisa masuk surga.
Gimana caranya? At-taibin, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dosa di muka bumi ini yang tidak diampuni oleh Allah. Tidak ada. Ada ayat mengatakan bahwa orang yang menyekutukan Allah tidak akan diampuni oleh Allah. Maksud ayat itu Bapak Ibu, motivasi larangan kepada yang belum syirik, yang belum menyekutukan Allah. Tapi kalau dia sudah melakukan syirik, kemudian dia benar-benar bertaubat kepada Allah, memperbaiki perbuatannya, insya Allah Allah ampuni Pak. Kenapa? Ada ayat mengatakan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah akan menyiksa siapa pula yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak ada dosa yang tidak diampuni jika benar-benar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, terus apa amalan orang yang bertaubat? Satu, Surat Al-Baqarah ayat 139. Apa kata Allah? Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan perbanyaklah olehmu istighfar. Jadi dia awak banyak dosa Pak, termasuk diri ambo Pak, banyak lo dosa Pak. Dek karena awak sadar diri awak banyak dosa, Pak banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bapak disuruh istighfar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, seorang nabi, seorang rasul, kekasih Allah, dapat gelar Al-Maksum, orang nan terhindar dari perbuatan maksiat. Itu Nabi Muhammad Pak. Tapi apa kata Rasulullah SAW? La astaghfirullahaladzim al-yawm, sungguh saya beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam mi'atu marrat, sebanyak 100 kali. Coba yang nampak tu, tak ada dosa dapat dijamin masuk. Kalau awak sudahlah dosa banyak ya nak Pak, dijamin masuk surga alun tantu, solat acok lalai, jamaah acok talam. Tak ada jaminan masuk surga. Istighfarnya 3 kali selesai solat. Allah karim. Coba kita tiru Rasulullah Bapak Ibu, 100 kali beristighfar. Kalau kalimat istighfar sudah terbiasa di mulut kita Bapak Ibu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tak sandung kaki awak di batu nanta baca. Coba kalau biasa baca roi, tak sandung kaki di batu ana baca. Dan sebab itu Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu. Itu amalan satu, ciri-ciri orang yang sudah bertaubat kepada Allah. Yang kedua, an-nadamatu, banyak-banyak menyesal. Jadi kalau orang benar-benar bertaubat tuh Bapak Ibu banyak menyesalnya dalam dirinya sendiri ataupun dia bercerita kepada orang lain. Di buya, yo menyesal buya. Patu
dulu ambo ya ketika sedang karajo di kantu you ndak tahu yo salat jamaah ya. Kinilah pensiun baru rajinnya. Ini terasa depan kan. Atau menyesal namoyo. Lah sebabkan bayu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan atas dosa yang pernah dia lakukan merupakan ciri orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, wa wa'dun, berjanji fi nafsihi, di dalam dirinya sendiri, la ya'udu, tidak akan pernah mengulangi. Jadi kalau selamu rajin mencilok, kalau taubat berjanji ke dalam diri sendiri, ambo nak mencilok lagi. Ke dalam diri sendiri di hadapan Allah. Kalau jo manusia awak berjanji kadang-kadang kan nak nampak diorang lalu jo dia awak. Baik tu. Ya bu ya. Jadi nan taubat tu menyesal. Kok lah makan lado awak taraso pade baranti lain. Iko ndak baranti katiko pade lah selesai pade. Hanya ulang balik makan lado. Itu namanya taubat sambal. Itu nak menyesal namanya. Yang keempat, kalau orang benar-benar bertaubat kepada Allah, wa aslaha, dan dia memperbaiki diri, nan salamoko jarang solat berjamaah, deklah bertaubat kepada Allah, mangko rajin solat berjamaah. Baik tu nan sebenarnya taubat tu Pak. Tapi kalau mengecek dia menjuang saya taubat nan solat indah jo, tu namanya taubat panduto. Itu taubat panduto. Muncung mengecek taubat nan perintah Allah tidak dilaksanakan. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu konsep taubat yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Pak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami kemudian bisa diamalkan. Kita sempurnakan kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.